ini bikin apa Mbak? Bikin Scrapbook ya? Oh begitu. Teman-teman yang di belakang ini sedang mengerjakan bikin scrapbook gitu Pak. Apa Pak? Bikin scrapbook. Scrapbook? Iya, scrapbook atau journaling. Oke. Gitu. Jadi nanti akan pakai kertas, kami sediakan juga bahan-bahannya. Nanti bisa ada stiker, ada kertas, ada kayak apa washi tape gitu. Yes. Itu untuk berkreasi aja sesuai keinginan mereka. Mbak, ini karya ini bercerita tentang apa nih Mbak? Ini saya kasih judul Mind Explosion ya. Jadi, Mind Explosion. Jadi saya itu kurang bisa untuk berpendapat atau menyampaikan sesuatu. Jadi semuanya itu saya redam di pikiran saya. Nah, tapi karena dari kecil polanya seperti itu terbawa sampai besar. Jadi saya biasa menyimpan semuanya di pikiran, memendam. Sehingga saya mempunyai banyak mimpi buruk yang wujudnya memang seperti ini. Jadi ini dalam mimpi saya yang tak keluarkan. Yeah. Jadi karena saya tidak bisa mengungkapkan pendapat saya, terbawa dari pola masa kecil, dan saya punya sakit kepala selama 20 tahun dari kecil. Selama saya aktif, saya terselamatkan gitu. Itu menurut pikiran saya. Begitu. Mbak, maaf ganggu sebentar. Ini sedang membuat apa? Tempel-tempel buat scrapbook. Oh begitu. Iya. Sulit gak sih? Ya? Sulit atau enggak kayak gitu? Susah-susah sulit sih. Begitu ya. Tapi seru. Oh begitu. Sering melakukannya atau baru pertama kali? Baru pertama kali. Oh begitu. Oke. Terima kasih. Mbak ini juga sudah sering atau baru pertama? Pernah beberapa kali, cuman di ini digital. Oh begitu. Iya. Oh di digital bisa juga. Jadi bisa juga edit. Oke. Sambil tambahin foto. Oke Mbak. Terima kasih ya Mbak.
Mbak Tami Sugeng Sonten. Sugeng Sonten, Mas. Mbak Tami bisa kasih informasi atau background mengenai perjalanan seni panjenengan? Nggih, matur nuwun, Mas. Nama saya Tami, Setio Tami. Saya sedang menggelar pameran tunggal di Jogja Galeri dengan tajuk Amy Still Hot Story. Perjalanan seni saya kebetulan saya bukan dari sekolah seni, jadi saya dari sastra dan ekonomi. Memang setelah SMA saya inginnya sekolah di sini. Ketika saya berkuliah di sastra dan ekonomi, kemudian saya kerja di bidang pertambangan, saya tetap saya mencari cara untuk agar saya bisa belajar seni, karena saya tidak punya teman di seni atau lingkungan seni. Jadi saya banyak membaca, kemudian saya kuliah dan ngekos di Semarang waktu itu. Terus kemudian ketika pulang ke Jogja, saya aslinya Cangkringan Sleman, Mas. Cangkringan Sleman? Oh, 14. Tonggone Mbak Marisen? Nggih, saya 12 km dari Puncak Merapi. Jadi saya naik gunung. Ya, terus satu-satunya cara agar saya ingin menjadi bagian dari sini, Mas, karena dari kecil itu kan saya sangat dekat dengan Mbah Kakung. Mbah Kakung saya itu adalah pensiunan guru, tapi beliau pinter mahat, pinter bikin patung, pinter melukis, pinter maca-macaan, dan beliau punya banyak buku dengan tahun lawas. Simbah saya kelahiran 1930, tapi simbah saya itu punya buku di tahun 1920 ke atas. Jadi saya dari kecil itu terbiasa membaca buku dengan ejaan lama. Kembali lagi saya mencari, karena saya ingin menjadi bagian dari sini, karena simbah menginspirasi saya dan saya tidak bisa sekolah di sini, maka saya sering ke pameran-pameran seni, baik itu seni rupa atau teater atau apapun lah itu, untuk mencari ide gagasan. Di gagasan terus saya belajar sendiri, belajar otodidak. Karena saya ingin menjadi bagian dari sini, gimana sih caranya gitu kan? Gimana caranya? Tapi satu-satunya cara ya saya harus membuat karya gitu kan. Terus awalnya saya drawing di atas kertas, kemudian karena saya sering melihat pameran seni, jadi saya tergerak untuk mengaplikasinya nggak hanya di kertas tapi juga di kanvas. Berkecimpung pameran itu sejak tahun 2014, tapi saya masih bekerja di perbankan tuh sampai tahun 2017. Nah, 2017 pertengahan itu saya resign dan total di sini. Dan kemudian saya lebih punya waktu untuk mengeksplor diri saya, mengeksplor karya saya, memainkan banyak media. Dan kemudian tercipta pameran tunggal ini karena sebenarnya ini persembahan untuk almarhum Mbah Kakung saya. Kakung saya sudah meninggal di tanggal 8 November 2010. Saya dekatnya sama Simbah, yang menginspirasi itu juga cuma Simbah. Saya senang baca, dari baca ini saya punya banyak ide, gagasan. Terus saya ambil semuanya pengalaman masa kecil bersama Simbah, terus peristiwa-peristiwa batin dalam hidup saya semasa kecil yang kegiatan misalnya scrapbook itu saya bawa dari kecil sampai besar, terus saya tuangkan di kanvas gitu, Mas. Mbak Amis, ini ruang pamer apa nih, Mbak? Nah, ini saya kasih judul Amy's Blue Heaven, Mas. Jadi ini surganya Amy's saya. Blue Heaven. Jadi ini adalah ruang pribadi yang dimana saya dari kecil itu sering berada di kamar. Bukan dari kecil aja sih, Mas. Sampai sekarang saya lebih senang berada di kamar. Dan di kamar ini pula lah, di dalam kamar itu saya bisa meledakkan pikiran saya bisa menjadi apapun, siapapun, menyalurkan emosi saya, berdoa, kontemplasi, meditasi, beribadah, apapun saya lakukan di kamar. Banyak rencana, impian-impian, ide-ide gagasan yang hanya bisa keluarnya ketika saya berada di dalam kamar. Mbak, kalau untuk yang karya di atas bed ini butuh waktu berapa lama nih untuk jadi ini? Ini karena harus ini ya, Mas, rancang dulu. Rancang saya mau bikin bentuk seperti apa, terus kemudian riset bahan segala macam. Jadi mungkin perkiraan 2 minggu lebih ya, hampir sebulan lah. Sekarang saya harus pertimbangkan juga. Iya, tergantung tingkat kesulitannya juga, Ya. Sama mood pasti. Pastinya. Boleh tahu Sanggar Mbak itu di mana ya? Sanggar Mbak. Studionya di Sedayu, Mas, di Brongol. Sedayu. Bisa dikunjungi? Bisa. Sedayu Brongol.
anytime ya. Kabari dulu, Oh, soalnya kabari. rumah sama studio beda. Oh ngaten. Jadi Ini pamerannya sangat unik dan sangat beragam. Berbagai karya seni ada di sini, mulai dari lebih khususnya di bagian journaling. Menurut saya sangat tertarik sih, karena ada kesan estetisnya gitu. Oh begitu. Mbak ini dari kesenian atau umum? Saya dari umum. Oh dari umum. Kalau mbaknya? saya juga dari Tapi sekolah di bagian seni? Enggak. Enggak juga? Enggak. Tapi penikmat juga ya? Iya. Oke, kalau mbak gimana kesannya? Untuk kesannya mungkin melihat jurnal-jurnal di sini jadi membuat kita yang umum ini jadi tertarik untuk lebih fokus, maksudnya lebih lebih memulai untuk menjurnal-jurnal seperti Begitu ya. Boleh tahu dengan mbak siapa nih? saya Elva. Oke. Iya, Fiona. Oke. Terima kasih banyak ya mbak ya. Sukses ya.